apa yang harus dilakukan untuk bisa mendapat kehidupan kekal. Kita diminta untuk memiliki kesetiaan dalam menjalankan perkara-perkara kecil yang dipercayakan kepada kita semua. Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Dan hari ini kita masuk hari Minggu biasa yang ke-33. Bacaan Injil yang kita renungkan pada hari Minggu ini diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai dengan 30. Kita merenungkan bersama satu perumpamaan yang menarik tentang bagaimana 3 orang yang diberikan talenta dari tuannya, bagaimana juga mereka berusaha untuk mengembangkan talenta itu. Dari bacaan Injil ini, kita mau merenungkan bersama bahwa Tuhan selalu memberikan talenta, memberikan kepercayaan kepada kita semua. Ada yang diberikan 5 talenta, ada yang diberikan 2, dan juga ada pula yang diberikan 1 talenta. Yang mendapat 5 dan 2 talenta, mereka pergi dan mengembangkan, mengusahakan talenta itu untuk bertambah. Tetapi hamba yang satu yang mendapat 1 talenta ini, dia tidak mengembangkan talenta itu, tetapi pergi menguburkan talenta itu yang dimiliki, yang dipercayakan kepadanya dalam tanah. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, hamba ketiga dalam perumpamaan yang mendapat 1 talenta dan kemudian pergi menguburkan talenta itu sebenarnya tidak salah menurut adat istiadat Yahudi. Karena di dalam adat Yahudi dikatakan seorang hamba yang dipercayakan oleh tuannya untuk menjaga harta miliknya dianggap telah menjalankan tugas dengan baik jika ia menyimpan harta tersebut dalam tanah sehingga tidak dicuri orang. Maka dalam hal ini hamba ketiga adalah hamba yang baik dan taat menjalankan hukum yang berlaku. Namun justru di dalam Injil yang kita dengar hari ini, apa yang dilakukan oleh hamba tersebut dipersalahkan oleh Yesus. Lantas pertanyaan kita demikian, mengapa dia dipersalahkan oleh Yesus? Yang pertama, kita bisa melihat bahwa Tuhan pemilik talenta mempercayakan harta kepada para hambanya dengan jumlah yang sama antara hamba yang satu dengan yang lainnya. Dikatakan bahwa para hamba itu diberikan sesuai dengan kesanggupannya. Kata kesanggupan yang dipakai oleh pengarang Injil menjadi poin penting. Karena dengan hal tersebut ingin dikatakan bahwa Tuhan pemilik talenta sudah tahu dengan baik kemampuan dari masing-masing hambanya. Artinya bahwa Tuhan pemilik talenta tersebut tidak hanya menuntut lebih dari apa yang sanggup dijalankan oleh para hambanya. Tinggal apakah para hamba yang dipercayakan talenta-talenta tersebut mau mengusahakan atau tidak. Yang kedua,
Jika kita cukup teliti dalam mendengarkan sabda Tuhan, apa yang dikatakan oleh Tuan pemilik talenta tersebut ketika menegur hamba yang ketiga. Ia mengatakan begini, "Hai engkau hamba yang jahat dan malas." Dari sini kita mengetahui bahwa hamba itu dihukum bukan hanya karena tidak mampu mengembangkan talenta yang dipercayakan kepadanya, tetapi juga karena telah berlaku jahat dan malas. Ia dianggap jahat karena menjadikan alasan menaati hukum sebagai jalan untuk melepaskan diri dari tanggung jawab yang diberikan oleh tuannya. Karena malas, maka hamba tersebut mencari alasan demi ketaatan kepada hukum. Oleh sebab itu, ia dihukum oleh tuannya. Dengan demikian, hamba itu tidak berjuang maksimal untuk melakukan apa yang diminta oleh tuannya. Tetapi justru dia mencari celah untuk menghindar dari tugas dan tanggung jawab yang diberikan tuannya kepada dia. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, sadar atau tidak, hal ini pun kerap kita lakukan dalam hidup setiap hari. Di akhir perumpamaan ini, Yesus juga ingin menjawab pertanyaan, apa yang harus dilakukan untuk bisa mendapat kehidupan kekal? Kita diminta untuk memiliki kesetiaan dalam menjalankan perkara-perkara kecil yang dipercayakan kepada kita semua. Setialah pada hal-hal kecil, maka kita akan dipercayakan perkara-perkara yang besar. Kalau kita sudah setia, tekun, komitmen dengan hal-hal yang kecil, otomatis hal-hal yang besar juga bisa kita lakukan. Tapi sebaliknya, kalau hal-hal kecil kita tidak bisa melakukan dengan baik, otomatis hal-hal yang besar pun tidak bisa kita lakukan. Dengan kata lain, Bapak Ibu, kita akan diadili oleh kesetiaan dalam menjalankan tugas yang dipercayakan kepada kita semua. Mari Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, dengan talenta, bakat, kemampuan yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, kita gunakan semaksimal mungkin untuk mendatangkan berkat bagi kita, juga berkat bagi orang lain, dan kemuliaan nama Tuhan yang semakin besar. Tuhan memberkati kita sekalian.